Marilah sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus anak-Mu ke dalam dunia ini, yang kemudian kami kenal sebagai anak Daud. Ialah janji penggenapan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Engkau telah mendatangkan Tuhan kami untuk bersama memberikan teladan dan pengharapan bagi kami semua. Oleh karenanya saat ini kami akan merenungkan kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami dalam pelayanan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Anak Daud, kami berdoa. Amin. Marilah kita buka bacaan Injil kita hari ini yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah setiap dari kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Ayo ikut. Kenapa sih, Sur? Orang lagi makan serius juga diganggu. Ada kecelakaan. Hah? Di mana? Iya, bantu. Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu sih? Aku ngeliat di TV. Ayo buruan ikut sebelum iklan. Yuk. Bodoh amat, Sur. Sini. Orang lagi serius makan juga. Makan aja serius. Hubungan diseriusin. Emang lu serius, Sur, hubungannya? Enggak sih. Kegedean, Mas. Yono ini Salah sini. Sono. season 1, Bosario. Sono. Mahal yuk. Kalian ini nggak season 1, season 2 bikin ribut aja.
Kamu siapa? Saya bos kamu dari season 1. Iya, maaf, Lupa, udah kelamaan gak main sketsa ya? Iya, maaf. Maaf ya. Kalian tuh ya ganggu orang lagi makan siang aja. Udah tahu lagi musim kayak begini. Tuh semua orang tuh serba gak tenang. Kalian malah ribut-ribut. Dasar kalian. Maaf ya. Maaf, bukan mangap. Iya. Oh iya maaf bos. Kenapa bos? Kok nggak tenang bos? Saya tuh ya kepikiran sampai akhir tahun begini tuh corona belum hilang coba. Mana saya udah beli baju Natal, udah beli tiket buat jalan-jalan. Kan sayang kalau nggak kepake. Aduh. Buat saya tuh bos, mendingan bos. Enak ngomong ya. Tapi gini bos ya, coba kalau corona tuh cepet hilang gitu. Ibadah kembali normal nih. Jemaat semuanya nanti aku kasih kopi gratis. Jadi yang habis ngantuk-ngantuk dengerin khotbah melek semua. Ngawur kamu Sur. Firman Tuhan tuh direnungkan makanya, jangan cuma didengar biar gak ngantuk. Dengerin tuh Zuki tuh. Iya, tapi aku juga mau janji nih semuanya nih. Kalau corona bisa cepet hilang, aku mau keluar dari kantor ini. Aku mau kuliah teologi, mau jadi pendeta. Wah, Iya, mantap kan janjiku. Habis ini khotbah dia. Janjinya muluk-muluk banget. Mendingan saya. Semalam tuh saya berdoa sama Tuhan. Saya berjanji kalau coronanya itu cepat hilang, terus perusahaan kita maju lagi, saya mau persembahkan semua penghasilan kita dalam 1 bulan untuk gereja. Wah, Itu. masa iya? Iya dong, kan kita maju perusahaannya. Itu mah namanya juga muluk-muluk bos. Jangan pelit ya. Iya, beli. Saya potong gajinya nih. Jangan dong. Tapi untungnya nih ya, janji kita tuh bakalan terrealisasi lama pasti bos. Kenapa emang? Kenapa? Corona aja nggak kelar-kelar. Tahun depan juga nggak tahu kapan hilangnya. Iya, untung ya. Iya juga sih, Untung. masih lama. Nggak bakal terrealisasi secara cepat sih. Bener. Darah. Kamera sebelah sana. Bahasa. Ketutupan dong, Pak. Mana sih? Saya dengar percakapan kalian, Terus? yakin sama janjinya. Yakin lah. Nih, vaksin corona walaupun masih diuji, siapa tahu nih bisa kembali ke kehidupan normal satu-satu ya, jangan rebutan. Ini mah jepretan rapid. Ini vaksin corona. Ceritanya Pak, ceritanya. Ya Tuhan, aku cuma bercanda Tuhan. Nanti aja ya realisasiin janjinya. Kan Tuhan tahu aku mau buka usaha yang lain. Nanti kalau aku bagiin kopi gratis, aku nggak kaya-kaya dong. Ya Tuhan, aku nggak jadi pendeta dulu ya. Kasihan Bos Aryo sendirian di kantor. Ya Tuhan, doa saya sama kayak Surya sama Juki. Ikutin aja. Iya, soalnya kalau saya persembahan nanti saya tambah miskin. Aduh. Dasar manusia kalau disuruh buat janji susah bener nempatin janjinya. Beda sama Tuhan. Janjinya itu selalu ditepatin. Dah, capek dengerin mereka. Doa-doa mereka males banget dengerinnya. Dah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bill Lacovara adalah seorang pria yang gemar sekali memancing. Suatu hari saat sedang memancing di Teluk Atlantic City, New Jersey, ia melihat sebuah kantong plastik mengambang di air. Dengan penuh rasa penasaran, ia mengambil dan membuka kantong plastik tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika ternyata ia menemukan 300 surat doa yang dialamatkan ke pendeta setempat. Lebih mengagetkan lagi, ia menemukan kebanyakan surat tersebut belum dibuka sama sekali. Rupanya,
Pendeta gereja lokal tersebut telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Polisi yang ikut menangani peristiwa ini berasumsi bahwa surat-surat tersebut telah dibuang sebagai sampah dari garasi pendeta tersebut setelah rumahnya dibersihkan. Kebanyakan surat doa yang ditemukan ternyata sangat mengharukan. Ada suami dan istri yang terluka, anak-anak dan para janda yang berseru menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Beberapa berdoa untuk sanak saudaranya yang menggunakan narkoba, terjerat judi dan menjahati mereka. Seorang pria bahkan menulis satu surat dari penjara. Ia berkata bahwa ia merasa bersalah dan sangat rindu untuk pulang ke rumahnya dan berkumpul dengan keluarganya. Beragam cerita lainnya ditemukan dan memilukan. Bill begitu sedih membaca satu demi satu surat-surat doa ini. Menurutnya semua telah ditulis dengan sia-sia, hanya untuk berakhir di laut lepas. Ia bertanya dalam hatinya, berapa banyak surat doa semacam ini di seluruh dunia yang tidak pernah dibuka dan diperhatikan oleh seorang pun. Betapa sia-sianya doa-doa ini dituliskan. Perasaan yang dialami oleh Bill ini mungkin juga seringkali kita rasakan. Kita acap kali merasa doa-doa kita sia-sia. Doa terasa berbicara kepada tembok, seperti berkata kepada angin. Sudah lama berdoa namun tidak ada jawaban. Sudah banyak berdoa namun kehidupan tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan. Akhirnya kita pun sesekali dapat mengalami kemunduran rohani karena beban dan pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan berat terjadi, paling tidak kita berdoa sehari atau 2 kali. Seminggu, 2 minggu, sebulan, semuanya terasa sia-sia jika tidak ada jawaban yang kita temukan. Kita juga merasa sia-sia manakala kita tidak melihat titik terang untuk pemulihan. Beragam pergumulan mungkin kita rasakan. Usaha kita bangkrut, bertahun-tahun merindukan kehadiran seorang anak tetapi tidak ada tanda-tanda kehamilan. Pasangan jiwa yang kita doakan sejak lama bertahun-tahun tidak muncul, sementara usia terus bertambah. Sakit penyakit yang diderita juga lama belum ada kesembuhan total. Pemulihan keluarga yang kita impikan juga tidak terjadi setelah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan. Dan tak jarang di tengah situasi ini kita bertanya, sungguhkah Tuhan akan menolong? Hal ini mungkin terlintas dalam benak kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menanti memang adalah aktivitas yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa menantikan Tuhan adalah sebuah proses yang harus kita lewati untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Pada waktu yang terbaik juga. Janji Tuhan yang berisi kesediaannya untuk terus mendampingi dan menuntun kehidupan manusia adalah janji yang pasti dan tetap. Allah berjanji dan pasti Ia akan menggenapi. Bacaan pendamping Advent terakhir hari ini adalah 2 Samuel 7 ayat 1-11 dan juga ayat 16. Menjadi bacaan yang kuat untuk kita memahami konteks bacaan Injil kita hari ini. 2 Samuel 7 adalah sebuah bacaan yang menghantarkan penggenapan akan janji itu. Setelah Daud merasakan dirinya begitu luar biasa diberkati Tuhan, ia ingin membangun sebuah rumah buat Tuhan, di sana diceritakan. Namun Tuhan memakai Nathan untuk menyatakan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait suci itu, melainkan keturunannya. Dalam konteks ini juga Tuhan menyatakan janjinya bukan hanya sekedar Salomo, anaknya, yang akan membangun bait suci itu, melainkan juga keturunan Daud kelak akan terus bertahta. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16.
Nubuat Natan berbicara tentang keturunan Daud dalam arti kolektif dan menunjuk kepada dinasti secara keseluruhan, bahwa kelak kerajaan keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. Dalam konteks inilah penulis Injil Lukas melihat bahwa dalam nubuatan Natan itu ada hal yang sangat spesifik mengenai keturunan atau anak Daud yang kemudian dikaitkan dalam peristiwa inkarnasi Yesus. Dalam perjalanan kemudian, Yesus beberapa kali dalam Alkitab, terutama dalam Lukas, disapa sebagai anak Daud. Lukas 18 ayat 38 dan 39 misalnya. Kalau kita lihat, setidaknya ada dua Injil yang mencatat silsilah kelahiran Yesus, yakni yang pertama Matius dan yang kedua Lukas. Matius merunut silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Dalam Matius 1 diterangkan bahwa Yusuf memiliki garis keturunan Daud yang berasal dari anak Daud bernama Salomo. Meski kita semua mengetahui bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis dari Yesus, karena kelahiran Yesus adalah karya Roh Kudus. Namun dalam tradisi Yahudi secara hukum adat, Yusuf adalah ayah yang sah dari Yesus. Sedangkan bacaan kita hari ini, Lukas, menelisik garis keturunan Daud yang berasal dari Maria. Lukas pasal 3 mencatat garis keturunan Yesus melalui Maria dalam ayat 31. Di sana disebutkan salah satu anak Daud dari istrinya Batsheba, yakni Natan, adalah kakek moyang dari Maria. Memang secara jelas dari daftar tersebut tidak termuat nama Maria di dalamnya. Hal ini adalah tradisi patriarkal yang terbiasa mencantumkan nama laki-laki sebagai penerus keturunan yang sah. Namun cukuplah jelas di sana disebutkan nama Eli, yakni ayah Maria, sebagai keturunan Daud. Sehingga Injil Lukas ingin menampilkan kenyataan bahwa Yesus yang berasal dari garis Maria adalah keturunan Daud. Bapak Ibu yang terkasih, tentu bukan sebuah kebetulan kalau mereka berdua, Yusuf dan Maria, mempunyai garis keturunan Daud. Dari sudut pandang iman, para penulis Injil yakin bahwa kelahiran Yesus Sang Mesias melalui Maria yang pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf merupakan bagian dari rancangan Allah dan sekaligus pemenuhan janjinya kepada Daud. Lihatlah ungkapan malaikat pembawa pesan Allah kepada Maria dalam Injil kita hari ini yang mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Dari sini kita bisa melihat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Namun Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menggenapinya. Tinggal sekarang kitalah yang harus mawas diri. Sudah seberapa setiakah kita dalam menanti janjinya? Bisa jadi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini seperti pergumulan Maria. Kita penuh kecemasan, kekhawatiran akan berbagai ancaman dan harapan yang tak terpenuhi. Namun marilah dalam Advent yang keempat ini kita melihat Maria agar kita tetap senantiasa setia dan menaruh pengharapan kepadanya. Karena janji penyertaan dan pertolongannya kepada seluruh umat adalah janji yang selalu akan ditepatinya. Selamat menantikan sapaannya. Selamat mempersiapkan kehadiran anak Daud, Sang Raja Damai. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah sembari kita nikmati saat teduh dan mengambil waktu hening, kita mendengarkan persembahan pujian yang berikut ini.
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawabanku. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, anak Daud, di dalam kehidupan ini kami menyadari banyak pergumulan yang senantiasa kami doakan, senantiasa kami harapkan agar Engkau membantu kami untuk menyelesaikannya. Meski seolah-olah Engkau terlihat jauh, namun firman-Mu hari ini mengajak kami untuk terus bertekun di dalam penantian kami. Karena kami percaya Tuhan Allah kami senantiasa menepati janji, pemulihan, dan memberikan kami kedamaian. Oleh karenanya ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan di dalam melewati segala situasi kehidupan. Pada hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kondisi sakit. Tuhan bantu mereka dalam kelemahan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sesepuh kami yang sudah menginjak usia yang lanjut. Tuhan berikan mereka kedamaian. Engkau juga bantu kami dan tilik kami yang saat ini bergumul akan beragam hal. Tuhan yang mengerti segala pergumulan kami, dan Tuhanlah yang hadir menuntun tangan kami melewati setiap cobaan dan rintangan di dalam kehidupan. Begitupun bagi gereja kami, IKJ Tangerang, yang terus berjuang dalam masa pandemi ini untuk terus melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai sebuah gereja. Tuhan bantu kami dan segenap kami jemaat, biarlah bahu-membahu dalam menyongsong setiap pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan hadirkan di GKJ Tangerang. Terkhusus pelunasan Sudirman 52 dan juga proses pembiakan GKJ Tangerang Empatan Serpong. Tuhan bantu kami semua sehingga kami dapat dikuatkan dalam melewati segala tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Kami pun berdoa bagi kami semua yang saat ini telah mengaturkan persembahan. Tuhan berikan kami ucapan syukur yang melimpah yang berasal dari hati, sehingga ketika kami memberikan bukan hanya sekedar ucapan terima kasih semata-mata, namun biarlah ini menjadi sebuah bentuk kesediaan kami untuk mempersembahkan diri dan keseluruhan kehidupan kami hanya kepada tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Daud, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandangan kita kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.